Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Laila Okta Yuventina dengan NPM A1A022040. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini baik-baik ya. Memasuki pembahasan pertama yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim atau maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk membuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Said 2020, unsur-unsur dalam kepemimpinan adalah yang pertama, proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Dengan adanya interaksi antara atasan dan bawahan, secara efektif maka arahan-arahan yang diberikan akan berjalan secara efektif pula. Yang kedua ada memberi motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memberi kesadaran diri pada anggota atau karyawan bahwa kerja merupakan suatu kebutuhan. Yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Membangkitkan rasa percaya diri sangat penting dikarenakan rasa percaya diri ikut menumbuhkan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri di dalam menjalankan tugas. Yang keempat, mempengaruhi dan menggerakkan. Pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu mempengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. Di samping harus mampu mempengaruhi, pemimpin juga harus mampu menggerakkan anggota tim untuk melakukan sesuatu perubahan positif di dalam organisasi. Seseorang bisa dikatakan menjadi pemimpin jika ia memiliki pengikut atau anggota. Menurut Said, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pengikut, antara lain yang pertama agar tetap hidup. Setiap orang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan atau melepaskan ketegangannya. Yang kedua, sejumlah sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seperti perkakas, makanan, uang, kekuatan fisik, pengetahuan, dan sebagainya. Yang ketiga, kebanyakan kebutuhan individu terpenuhi dalam hubungan dengan sesama atau kelompok. Maka orang lain dan kelompok menjadi sarana tempat kita bergantung terutama untuk pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, orang secara aktif mencari suatu hubungan bila terlihat bahwa ada orang lain di situ yang mempunyai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, orang kemudian bergabung dalam kelompok karena berharap bahwa sebagai anggota mereka mempunyai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, orang akan meninggalkan suatu kelompok bila kelompok itu tidak lagi dapat memuaskan kebutuhan mereka. Dan yang keenam, anggota kelompok menerima pengaruh dan pengarahan seorang pemimpin hanya bila mereka memandangnya sebagai seorang yang dapat menyediakan sarana guna memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu faktor internal. Merupakan faktor yang pertama yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya seperti pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam memimpin, dan pandangan seseorang tentang manusia.
Yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga ada faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Yang keempat ada faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya, peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Yang kelima ada faktor lingkungan sosial. Merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Yang selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat bakat alami yang dimiliki pemimpin. Teori tersebut menurut Said adalah yang pertama teori orang terkemuka. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Yang kedua ada teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Teori itu disebut juga teori sosial yang berkesimpulan bahwa leaders are made not brought, atau pemimpin ini dibentuk bukan dilahirkan. Yang ketiga ada teori pribadi dan situasi. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Yang pertama, perangai atau sifat pribadi pemimpin. Yang kedua, sifat dari kelompok dan anggota. Dan yang ketiga, kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Yang keempat ada teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu yang pertama aktivitas, yang kedua interaksi, dan yang ketiga sentimen. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka struktur dalam interaksi akan menentukan arah daripada aktivitas, sehingga pemimpin harus dapat menciptakan suatu struktur interaksi yang dapat menstimulasi terciptanya suatu suasana yang relevan dengan harapan-harapan masyarakat. Yang kelima ada teori humanistik. Teori ini melihat manusia dalam motivate organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Yang selanjutnya ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Mutahor 2013, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Asmentri 2012 mengungkapkan syarat dan proses seseorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lainnya yang relevan. Yang keempat, berpegangan pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan apa yang diperintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat adalah fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun
tidak dari atasan. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Blank dan Mouton, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, invite. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Yang kedua, inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advocacy. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri dengan perbuatan dan kebijakan yang ia putuskan karena dirinya tidak memiliki dukungan yang maksimal dalam kelompok. Yang keempat, connective solving. Pemimpin, selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Yang kelima ada decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam ada kritik. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi serta dalam mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan organisasi. Nah, selanjutnya ada kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasar 2013, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup yang pertama, visi dan misi yang utuh, 2, tanggung jawab, 3, keteladanan, 4, memberdayakan staf, 5, mendengarkan orang lain, 6, memberikan layanan prima, 7, mengembangkan orang, 8, memberdayakan sekolah, 9, fokus pada peserta didik, dan yang ke-10, manajemen yang mengutamakan praktik. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri 2012, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaannya terpusatkan pada diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Gaya kepemimpinan ini berdasarkan pada pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan apabila semuanya diputuskan oleh pemimpin. Yang kedua, demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan kepada bawahan. Pada tipe ini, pemimpin seperti tidak melakukan fungsi kepemimpinan dan sifat kepemimpinannya tidak tampak. Yang keempat, ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratisme. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tidak bersifat otoriter atau absolut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.